Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pokok ketiga dalam menuturkan janji dan ancaman Allah di hari kiamat. Sebaiknya kita menyebutkan 5 keadaan dalam pokok ketiga ini, yaitu pertama maut, kematian, yang kedua kubur, yang ketiga kiamat, yang keempat dan kelima surga dan neraka. Apa saja yang terjadi pada masing-masing makam atau tempat ini daripada keadaan yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang taat serta orang-orang yang maksiat dan lengah, juga bagi orang yang sungguh-sungguh. Adapun maut, maka aku akan menuturkan keadaan 2 orang. Yang pertama, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibni Syubrumah. Beliau berkata, aku bersama-sama Asy-Sya'bi pernah menengok orang yang sakit keras. Artinya orang yang dalam keadaan sakarat. Di dekat orang yang sakit itu ada seseorang yang menuntun kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada orang yang mentalkin, karena itu sunat. Orang yang dalam sakarat itu ditalkinkan dengan kalimat tauhid La ilaha illallah. Asy-Sya'bi berkata, tuntunlah perlahan-lahan. Orang yang sakit menyahut, engkau tuntun atau tidak? Artinya engkau talkin atau tidak? Aku tetap tidak meninggalkan kalimat tauhid itu. Bahasa kitanya, ikam talkinakankah kadakah aku tetap ingat lawan Tuhan. Kemudian ia membaca ayat orang yang sakarat ini, wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Artinya Allah Ta'ala menetapkan kalimat takwa kepada orang-orang mukmin itu. Mereka mempunyai hak memperoleh kalimat takwa dan menjadi ahlinya. Mendengar itu, Asy-Sya'bi berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saudaraku ini. Artinya orang ini mati dalam keadaan ingat kepada Allah. Orang ini berarti matinya dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, diriwayatkan bahwa seorang murid dari Fudail bin Iyad
bahwa murid itu didatangi tanda-tanda kematian. Murid Fudail ini sedang sakit, dan dilihat sakitnya itu si murid ini ada tanda-tanda wafat. Lalu Fudail menengoknya. Fudail duduk di dekat kepalanya dan membaca surat Yasin. Termasuk yang disunatkan pula kita membacakan surat Yasin kepada orang yang dalam keadaan sakarat itu. Orang itu berkata, wahai guruku, yang sedang sakit ini berkata, janganlah engkau membaca surat Yasin ini. Kada hakun dibaca akan surat Yasin nanggaring ini. Janganlah engkau membaca surat Yasin ini. Fudail pun diam. Beberapa saat kemudian Fudail mengatakan kalimat tauhid. Ucapkanlah la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Jersi Fudail, jersi guru lawan muridnya yang sedang sakarat itu, tuturkan kalimat la ilaha illallah. Sang murid tadi menjawab, aku tidak mau mengucapkannya, sebab aku berlepas dari kalimat tauhid itu. Jernang garing nih menyahuti, ulun kada hendak membaca itu, ulun sudah berlepas daripada la ilaha illallah. Akhirnya murid Fudail itu mati dalam keadaan lepas diri dari kalimat tauhid. Artinya mati si murid ini dalam keadaan su'ul khatimah. Murid ini mati dalam keadaan lepas daripada kalimat tauhid. Kemudian Fudail menangis terus menerus sampai 40 hari. Gurunya menangis tanpa keluar sekejap pun dari rumah. Sedih karena melihat murid ini mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan kadang mau dituntun membaca tauhid, kalimat tauhid. Lalu Fudail melihat muridnya itu dalam mimpi. Murid itu dalam mimpi gurunya disirit hendak dijebluskan ke dalam neraka, ke dalam neraka jahanam. Dalam mimpi guru melihat muridnya itu dibayar orang, hendak dibuat dalam neraka jahanam. Fudail bertanya, apa sebab Allah mencabut ma'rifat dari hatimu padahal engkau adalah muridku yang paling alim? Kenapa engkau bisa demikian? Engkau murid yang paling alim, kenapa engkau mati bisa demikian? Dalam mimpi itu murid itu menjawab, ada 3 sebab, wahai guru, yang menyebabkan ulun jadi demikian. Yaitu pertama, sebab menghasut. Sebab menghasut. Aku sering mengatakan kepada teman-teman berlainan dengan apa yang kukatakan kepadamu. Sering melaporkan kekawanan lawan guru yang sebenarnya tidak ada.
Ada kawan yang baik-baik dilaporkan lawan guru berbuat kada baik supaya guru marah dengan kawan itu. Aku sering mengatakan kepada teman-teman berlainan dengan apa yang kukatakan kepadamu. Ini melaporkan kebohongan, melaporkan dusta kepada guru agar guru marah, guru sarik lawan kawan itu, diada-ada, diulah-ulah. Yang kedua, dalam mimpi tadi si murid yang su'ul khatimah itu bercerita kepada gurunya, sebab dengki aku selalu mendengki teman-temanku. Ada teman yang dekat dengan guru dengki atau diulah-ulah, diada-ada supaya guru marah kepada teman, sebab dengki. Ada kawan dapat nikmat dari Allah, aku tidak suka. Yang ketiga, aku mempunyai penyakit. Aku mempunyai penyakit, lalu aku datang ke tabib, dokter ya kita. Aku menanyakan tentang kesembuhan penyakitku itu. Dokter mengatakan, engkau harus minum setiap tahun sewadah segelas dari arak. Kalau tidak engkau kerjakan, penyakitmu tidak dapat hilang. Maka aku pun selalu minum arak, setahun itu 1 gelas untuk menjaga kesehatan. Itulah sebab tiga perkara yang menyebabkan orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, orang yang sudah alim, matinya dicabut Allah iman, matinya dicabut Allah ma'rifat. Karena pertama, suka menghasut. Yang kedua, dengan sebab dengki. Yang ketiga, sebab setahun 1 gelas minum arak. Akhirnya ilmu yang banyak, ma'rifat yang ada jadi hilang oleh sebab yang demikian itu. Semoga Allah melindungi kita semua dari kemurkaannya yang kita semua tidak sanggup menghadapinya. Jadi ini 2 contoh manusia. Satu yang mati dalam keadaan husnul khatimah, yang satunya lagi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi dalam kejadian ini kita dapat pelajaran bahwa ada beberapa dosa, ada beberapa maksiat yang bisa mengakibatkan kita dicabut iman sebelum wafat, sebelum mati. Yang pertama tadi, di dalam hati kita ada dengki kepada orang. Maka bagaimanapun kita ilmu diberi Allah, bagaimanapun kita ma'rifat kepada Allah, bila mana bersarang dalam hati kita ada kedengkian kepada sesama muslim, maka ilmu dan ma'rifat yang diberikan Allah itu akan meninggalkan kita sebelum kita meninggal dunia. Dan dengki ini adalah termasuk min amradil qulub, termasuk penyakit hati. Nah, yang kedua, sebab menghasut tadi, mengadu domba. Orang yang dulunya baik, orang dulunya rukun, kita adu domba, kita laporkan, padahal tidak benar.
supaya orang jadi bermusuh-musuhan, supaya orang yang baik jadi pecah, supaya orang yang rakat mufakat jadi hancur karena kelakuan kita mengadu domba nang kada bujur. Nah, itu sebab yang mengakibatkan seseorang mati su'ul khatimah. Yang ketiga yang bersangkutan dengan masalah makanan minuman, yaitu makanan yang haram, minuman yang haram, dicontohkan dengan segelas khamar tadi. Apabila kita tidak menghindari yang sudah jelas diharamkan Allah, makanan minuman, walaupun kita berilmu, walaupun kita ma'rifat, maka itu menyebabkan makanan minuman yang haram tadi mengakibatkan hilangnya ilmu dan ma'rifat sebelum kita meninggal dunia. Selanjutnya ujar Imam Al-Ghazali, aku akan menuturkan keadaan dua orang yang lain. Apa yang dihikayatkan dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Ketika beliau kedatangan maut, Abdullah bin Mubarak ini waktu sakarat, beliau memandang ke langit lalu tertawa dan berkata, untuk hal semacam ini sebaiknya orang-orang beramal. Artinya waktu beliau dalam keadaan sakarat, beliau diperlihatkan Allah tempat istana yang akan beliau tempati di sana, maka beliau pun tersenyum dan berkata, hendaknya orang-orang beramal itu seperti ini. Aku pernah mendengar Imam Haramain radhiyallahu anhu menceritakan dari Al-Ustaz Abi Bakar rahimahullah yang berkata, aku mempunyai teman ketika masih belajar dulu. Ia baru mulai belajar, lagi pula rajin sekali, berhati-hati dan rajin beribadah. Tetapi ilmu yang dihasilkannya hanya sedikit. Aku sampai heran melihat keadaannya. Orangnya pak amal, orangnya pak ibadat, orangnya rajin menuntut ilmu, tapi ilmu yang didapatnya kada seberapa. Lalu ia sakit, maka tinggallah ia di pundukan berkumpul dengan para kekasih Allah waliullah dan tidak berobat ke rumah sakit. Meskipun sakit, ia tetap rajin belajar. Sementara itu sakitnya semakin parah, dan pada waktu itu Ustaz Abu Bakar berada di sampingnya. Dalam keadaan begini, tiba-tiba kedua matanya memandang ke langit. Orang nanggaring si murid ini memandang ke langit. Lalu berkata si murid tadi, hai Abu Bakar bin Paurak, untuk hal semacam ini sebaiknya orang-orang beramal. Dan ia meninggal dunia pada saat itu. Semoga ia mendapat rahmat Allah. Nah, ini contoh dua orang manusia yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Satu Abdullah bin Mubarak, seorang waliullah yang sudah termasyhur. Yang kedua, yang mati husnul khatimah ini adalah seorang murid, seorang penuntut ilmu yang sungguh-sungguh belajar dan sungguh-sungguh beribadah, maka matinya pun dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, apa yang diriwayatkan dari Malik bin Dinar rahimahullah, beliau masuk ke rumah tetangganya yang ada tanda-tanda kematian.
Tetangga itu berkata kepada beliau, "Hai Malik, ada 2 gunung dari api berada di depanku. Aku berusaha mendaki keduanya." Nanggaring ini bersuara lawan Malik bin Dinar. Di depan, di hadapan ulun ini ada 2 gunung api nang hendak ulun naiki. Malik bin Dinar bertanya kepada keluarganya, "Kenapa nih? Nanggaring ini kayak itu." Nyer melihat 2 gunung api nang pajangan dinaikinya. Napa garang gawiannya lagi sihat? Napa gawiannya lagi inya sihat? Sehingga hendak mati melihat 2 gunung. Mereka berkata, keluarganya berkata, "Orang ini mempunyai 2 takaran makanan." Ini berjual baras orangnya. Menjual baras. Yang satu untuk menakar pada waktu membeli, dan satunya lagi untuk menakar ketika menjual. Gawian lagi hidup inya ini bertukar berjual baras. Bila menukar takarannya nang ini dipakainya, bila menjual takarannya nang ini dipakainya. Artinya bila menukar lawan orang gantangannya nang tagana. Nah sudah menjual ke orang lain gantangannya nang tahalus dipakainya. Nah artinya orang ini semasa hidupnya pekerjaannya itu mengurangi takaran atau timbangan atau ukuran. Nah apa kabarang aja, amas kah, kain kah, beras kah, bila kurang daripada semestinya itu menyebabkan mati seperti ini. Ilmu marifat yang ada pada dirinya hilang kalau dia kada tobat sebelumnya kepada Allah terhadap perilakunya. Dalam jual beli itu kada jujur. Lalu aku meminta 2 takaran tersebut. Mananya kan takarannya? Ujar Malik bin Dinar. Lalu aku meminta kedua takaran tersebut dan memukulkannya satu sama lain sehingga keduanya pecah. Kemudian aku menanyainya lagi. Orang itu berkata, "Perkara yang aku hadapi semakin besar saja." Kutakuni mbak ku pecahkan tadi takaran itu, kutakuni kayak apa nanggaring nih, kayak apa gunung api tadi, adakah masih bagana gunung apinya. Artinya keadaannya semakin gawat. Nah itulah keadaan orang-orang yang hendak mati, dan itu berlaku sampai sekarang seterusnya. Nah cuma kita benar aja kadang mengetahui. Padahal andai kata kita bisa memandiri, orang-orang yang hendak mati itu seperti kisah-kisah ini, maka seperti itulah yang mereka lihat. Karena pada waktu akan dicabut nyawa itu, tempat kita di sana dilihatkan oleh Allah. Baik kita akan masuk surga, dilihat akan surga. Baik kita menghadapi siksa, maka akan diperlihatkan siksa Allah yang akan dihadapi itu. Nah itu keadaan-keadaan yang gawat menjelang kematian. Keadaan yang paling gawat yaitu menjelang kematian. Jadi firman Allah yang mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kepada Allah. Wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah berpikir setiap diri bekal apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Nah hari esok itu apa maksudnya?
Pertama yang dimaksud dengan hari esok itu adalah menghadapi sakaratul maut. Disuruh Tuhan kita berpikir, nah apa sanggup menghadapi gawatnya hari esok. Pertama yang disebut hari esok itu adalah menghadapi Israel. Menghadapi Israel. Allah menyuruh kita berpikir mulai sekarang. Nah apa sanggup, apa bekal untuk menghadapi Israel? Karena itu adalah hari pertama yang paling gawat yang kita hadapi. Maka apabila di situ kita gagal, bila di situ kita mengalami kesulitan, untuk selanjutnya lebih sulit lagi. Bila di sana kita menghadapi kemudahan, maka yang selanjutnya akan lebih mudah lagi. Nah, adapun mengenai kubur dan keadaan sesudah mati, maka aku menuturkan keadaan dua orang. Apa yang diriwayatkan dari sebagian orang saleh yang berkata, aku pernah bermimpi ketemu Sufyan Ats-Tsauri sesudah wafatnya. Aku bertanya, keadaanmu hai, bagaimana keadaanmu hai Abu Abdillah Sufyan Ats-Tsauri? Sufyan Tsauri termasuk orang yang dikenal sebagai waliullah dan salah seorang mujtahid macam Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Waktu Sufyan Tsauri ini wafat, ada orang saleh yang bermimpi. Orang saleh itu memanggil, ya Aba Abdillah, wahai abahnya Abdillah. Sufyan berpaling dariku sambil berkata, ini bukan waktunya menyebut dengan nama kunyah. Nama itu nama yang didahului dengan Abu atau Di akhiratnya kada ada lagi ba Abu ba Ummu itu. Ujar Sufyan. Aku bertanya lagi, bagaimana keadaanmu hai Sufyan? Sufyan menjawab dengan syair. Nazartu ila rabbi iyanan faqala li hani'an ridai anka ya ibna sa'idi laqad kunta qawwaman idhal laylu qad daja bi'abaratin mushtaqin wa qalbin amiki padunaka fakhtar ayya qasrin turiduhu wazurni fa inni anka ghairu ba'idi. Ujar Sufyan Tsauri ditakuni dalam mimpi, aku melihat Tuhanku dengan jelas. Lalu ia berfirman kepadaku, selamat engkau mendapat ridhaku, wahai anak Sa'id. Engkau telah benar-benar bangun salat ketika malam sudah larut, dengan mengeluarkan air mata orang yang rindu dan hati yang sangat senang. Mendekatlah, pilihlah mana istana yang engkau inginkan dan kunjungilah aku, sebab aku tidak jauh darimu. Artinya apa? Bahwa Imam Sufyan Tsauri ini beliau di alam kubur sana menemukan kenikmatan-kenikmatan. Di alam kubur sana beliau bertemu dengan Tuhan dan mendapatkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan di alam kuburnya itu. Yang kedua, apa yang dituturkan bahwa sebagian orang dalam tidurnya bermimpi berubah rupa, tangannya dibelenggu ke lehernya, lalu ia bertanya, apa yang dilakukan Allah terhadapmu? Ia menjawab dengan syair, tawalla zamanun la'ibna bihi wa hadza zamanun bina yal'abu. Artinya, telah berlalu masa yang aku gunakan untuk bermain-main, dan sekarang ini masa yang mempermainkan aku. Ini contoh keadaan orang yang di alam kuburnya mendapat siksa.
Aku pun ingin menuturkan keadaan dua orang yang lain. Satu, apa yang diriwayatkan oleh sebagian orang saleh. Beliau berkata, aku mempunyai anak yang mati syahid. Yang bermimpi ini orang-orang aulia. Yang bermimpi ini orang-orang yang salih, yang mana mimpi mereka itu adalah ilham daripada Allah, bukan mimpi sembarangan manusia. Orang yang salih ini berkata, aku mempunyai anak yang mati syahid. Aku tidak pernah bermimpi ketemu dengannya. Artinya sudah lawas anak ini mati syahid. Ada tetamu dalam mimpi. Kayak apa keadaannya di sana? Sampai malam wafatnya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, tiba-tiba aku bermimpi bertemu anakku. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah, raja artinya, yang dikenal kejujurannya, yang dikenal keadilannya, yang dikenal kebijaksanaannya, dan beliau ini adalah termasuk salah seorang di antara raja yang menjadi waliullah. Beliau wafat, si raja itu Umar bin Abdul Aziz wafat. Pada malamnya itu aku bermimpi bertemu anakku yang sudah sekian tahun kali bisa termimpi, padahal anakku itu mati syahid. Aku bertanya dalam mimpi nih, hai anakku, engkau kan sudah mati. Anakku menjawab dalam mimpi itu, tidak. Aku syahid. Aku hidup di sisi Allah dan mendapat rezeki cukup. Nah, ujarnya anak tadi, ulun kada mati. Orang yang syahid itu orang yang jangan dikatakan mati. Aku hidup di sisi Allah dan mendapat rezeki yang cukup. Aku bertanya, mengapa engkau datang kemari? Wahai anakku, apa ikam datang ke sini? Maka ikam di sisi Allah sana. Anakku menjawab, diundangkan di kalangan penduduk langit. Diumumkan di kalangan penduduk langit. Perhatian semua nabi, orang siddiq, dan orang yang mati syahid harus datang salat jenazah atas Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi waktu malam itu di langit diumumkan bahwa seluruh nabi, seluruh orang yang mati syahid agar turun ke bumi ikut menyembahyangkan salat jenazah Umar bin Abdul Aziz. Jadi aku datang ini untuk ikut mensalatkan Umar bin Abdul Aziz. Dan aku datang kepadamu wahai ayah untuk menghaturkan salam. Ini contoh kematian seorang waliullah yang menjadi raja, yang menjadi khalifah. Yang mana salat jenazahnya bukan hanya disembahyangkan oleh manusia-manusia biasa, tapi diperintahkan penghuni langit, para nabi, para siddiqin, para syuhada agar ikut menyembahyangkan jenazahnya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu itu. Yang kedua, cerita yang diriwayatkan dari Hisham bin Hasan, beliau berkata, anakku mati muda. Dalam usia anum artinya mati. Lalu aku melihatnya dalam mimpi, ternyata rambutnya sudah memutih. Maka mati anum. Bertemu dalam mimpi, huban hibak di kepala anak tadi. Aku bertanya, hai anakku, ini rambut apa putih ini? Cuma anum kan mati.
Waktu ikam mati, kamu kalau ada memutih kayak ini, rambut kenapa sudah putih ini? Anakku menjawab, ketika si Fulan datang kepada kami, neraka jahanam menggeram karenanya. Semua ahli kubur pada memutih rambutnya sebab kedatangan si Fulan itu. Anu bahaya anak asalnya kami ini kada putih kada rambut, imbah tu imbah mati si Fulan datang ke alam kubur, disiksa orang inya, diazab orang inya, sehingga kami yang tahu ini jadi ikut memikirkan, jadi ikut merenungkan, jadi ikut menakutkan, sampai-sampai rambut semua penghuni kubur di sini menjadi putih. Na'udzubillahirrahim, kita berlindung dengan Allah yang maha pengasih penyayang, minal azabil alim, daripada azab yang pedih. Nah, cerita-cerita ini menunjukkan kepada kita bahwa nikmat kubur itu ada, pasti ditemui bagi orang-orang yang dikasihi Allah, dan azab kubur pasti akan didapatkan bagi orang-orang yang tidak disenangi atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya mengenai hari kiamat, maka renungkanlah firman Allah. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.